Oke, kali ini kita akan bahas seputar mata silinder. Tentu teman-teman pernah dengar istilah mata silinder. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi mata silinder dan sebenarnya apa sih mata silinder itu. Let's check it out. Kali ini kita akan bahas seputar mata silinder. Tentu teman-teman juga pernah mendengar istilah mata silinder. Kayaknya kalau udah dengar kata-kata silinder, persepsi yang ada di masyarakat adalah matanya parah sekali. Begitu bukan Mas Abi? Ya, jadi betul. sebenarnya mata silinder itu apa sih Pak Abi? Oke, jadi mata silinder itu penyebabnya dulu Pak Diki ya, penyebabnya itu karena bentuk dari kornea bola mata kita bagian depan itu nggak sama antara permukaan horizontal dan vertikalnya. Atau bisa juga karena permukaan lensa mata sendiri yang berbeda, permukaan dari horizontal dan vertikalnya. Nah, ini kebanyakan genetis Pak Diki, jadi memang ini artinya didapatkan dari orang tua. Itu sangat banyak, atau juga karena memang didapatkan, artinya mungkin aktivitasnya nggak proporsional. Misalnya Pak Diki, ada berapa yang misalnya non TV bisa miring-miring ya lama, atau baca miring-miring itu bisa memicu timbulnya silinder ya. Beberapa orang juga menganggap silinder lebih parah daripada minus, pada sama aja, namanya adalah kelainan refraksi. Oh oke, jadi secara garis besar silinder itu disebabkan dua ya. Kalau tidak disebabkan karena kornea, juga disebabkan karena lensa matanya. Nah, bagaimana pendapat orang mengenai kalau silinder lensanya seperti apa sih? Karena persepsi yang terbentuk tuh sudah, kalau udah silinder tuh udah parah. Lalu orang berimajinasi bahwa lensanya harus yang ada seperti apanya. Apakah ada kriteria khusus Pak Abi? Nah, yang uniknya adalah kalau memang mata kita ada silinder, pasti memerlukan lensa khusus. Artinya lensa ini diberi power yang berbeda di setiap bagiannya. Sebagai gambaran Pak Diki, kalau mata kita minus 1, itu semua permukaan lensanya minus 1. Nah, kalau mata silinder itu ada di beberapa permukaan itu berbeda. Nah, itu makanya kalau teman-teman nih masih ingat, pasti kalau ada resep, ada silinder, pasti ada aksis. Nah, kalau minus itu nggak perlu aksis. Jadi kalau ada silinder pasti muncul aksis ya. Secara medis orang namanya silinder itu dikatakan matanya astigmat. Jadi kalau misalnya dapat resep matanya astigmat, itu sama aja dengan mata silinder. Jadi perlu lensa khusus yang memang dibuat atau diresepkan untuk orang yang matanya silinder. Oh, jadi secara fisik tampilannya seperti lensa minus biasa Pak Abe ya? Betul, seperti betul. yang Pak Abe pakai ini, Ya. saya nggak tahu dong itu Ya, lensanya minus atau silinder gitu ya? Mesti diukur Pak Diki. Oh begitu. Oke, jadi kalau untuk lensa silinder itu sendiri sebenarnya tampilan fisiknya sama nih teman-teman, seperti kacamata pada umumnya. Jadi tidak perlu merasa takut bahwa kalau silinder itu parah. Sebenarnya tidak ya Pak Abe ya. Tergantung besar silindernya berapa gitu. Jadi kalau mata kita silinder itu gampangnya ya, analoginya seperti telur ya Pak Abe ya. Kalau permukaan telur itu kan oval ya, ada yang lebih cekung, ada juga yang lebih datar. Nah, menghadap kemana telur ovalnya itu, itulah yang disebut dengan aksis ya Pak Abe ya. Jadi ada yang kalau kita lihat di resep ya, ada yang 180, ada yang 90 dan sebagainya. Itu adalah arah kemiringan dari meridian yang ada di kornea kita ya. Kalau kita analogi telur tadi, ovalnya mengarah kemana begitu Pak Abe ya. Dan Pak Diki, bener nggak sih kalau misalnya orang silinder itu ya, kalau mata minus kan cenderung ngelihatnya burem nih. Sering saya dengar dulu kalau misalnya saya di store dulu, keluhannya tuh suka bebayang, suka pusing. Itu ternyata pada saat dicek tuh jadi silinder. Itu bener nggak sih Pak Diki? Oh, jadi memang salah satu gejala atau keluhan yang sering dialami oleh orang yang menderita astigmat atau yang disebut dengan mata silinder tadi adalah penglihatan yang berbayang. Berbayang di semua jarak. Berbeda dengan miopia atau rabun jauh atau minus. Kalau rabun jauh, untuk lihat jauh, objek yang jauh itu buram. Tetapi untuk baca dekat atau area-area daerah yang dekat itu jelas. Nah, untuk penderita astigmat atau mata silinder ini, di semua area akan merasa seperti berbayang begitu Pak. Nah, gejala lain yang sering dialami adalah merasa lebih sensitif terhadap cahaya, terutama saat malam hari. Kalau kita berpapasan saat berkendara, itu sinar lampu yang dari kendaraan luar, dari kendaraan lain, itu lebih sensitif kita rasakan apabila kita ada silindernya. Benar Pak Diki. Jadi kalau orang misalnya rabun jauh, itu kalau jauhnya buram, dekatnya jelas. Kalau rabun dekat, dekatnya buram, jauhnya jelas. Nah, kalau silinder ternyata di dua-duanya ini. Jadi kalau saya silinder satu itu juga akan jauhnya ada masalah, dekatnya ada masalah. Jadi memang beneran kalau teman-teman ada silinder itu harus segera dikoreksi, karena beneran kalau nggak dikoreksi itu tadi
double, bebayang, akan muncul pusing dan sebagainya. Nah, untuk koreksi sendiri Pak Abe, apakah hanya dengan kacamata saja? Apakah ada alat bantu lainnya? Nah, kalau untuk bagi yang gaya hidupnya aktif, yang mungkin terganggu dengan kacamata, di Optik Melawai sudah tersedia lensa kontak torik. Lensa kontak torik ini khusus untuk silinder. Dan baru di Optik Melawai yang menjual lensa torik ini ya. Jadi teman-teman semua kalau yang mata silinder yang selama ini kalau beli hanya ditambahin ke minusnya, nggak usah khawatir karena di Optik Melawai sudah tersedia beneran lensa kontak yang untuk mengoreksi silinder. Karena biasanya nih Pak Diki, teman-teman nih ya, kalau misalnya minusnya 1, silindernya 1, dikasih 1,5. Padahal pasti nggak mengatasi masalahnya, artinya masih tetap melihatnya bebayang. Oh gitu. Ya Pak Diki ya, jadi dengan lensa kontak torik ini penglihatannya sama jelas seperti kacamata. Nggak ada kompromi dengan tajam penglihatan. Hanya memang harus datang ke optik, harus dipasang, di fitting agar mendapatkan lensa kontak yang pas, yang sesuai dengan aksisnya yang bersangkutan. Jadi pemasangan lensa kontak torik ini untuk silinder ini memang lebih membutuhkan pemeriksaan yang lebih intens lagi Pak Abe ya. Iya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sekarang kalau mau beli lensa kontak atau mau beli soft lens itu bisa sesuai persis seperti resep kacamata atau resep lensa. Jadi nggak harus cuma minus aja. Bahkan memang kalau kita punya silinder, ya silindernya sebaiknya digunakan dipakai gitu Pak ya, dalam bentuk lensa kontak torik tadi. Jangan dikonvert ke minus ya Pak ya. Oh iya. Kalau dikonvert ke minus, akhirnya nanti minusnya malah lebih tinggi dari yang seharusnya dan juga tidak menyelesaikan masalah penglihatan, juga tidak terlalu jelas ya karena kita memodifikasi resep yang sudah ada. Ya. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman masih ragu, setiap tenaga ahli di Optik Melawai itu sudah terlatih. Semuanya terlatih untuk memasang lensa kontak silinder ini ya. Semua karyawan Melawai terdidik, terlatih untuk memasang lensa kontak silinder karena perlu keterampilan khusus. Nggak bisa semua orang memasang lensa kontak yang ada silindernya. Beneran tadi perlu kompetensi khusus untuk memasang, untuk fitting lensa kontak ini. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya teman-teman ya bahwa tidak perlu takut kalau mata kita tiba-tiba resepnya ada resep silinder, itu bukan berarti mata kita tambah parah. Itu memang wajar terjadi. Memang sekitar 95% dari pengguna kacamata kalau kita lihat pasti ada silindernya. Ya karena mata kita sendiri tidak sempurna ya Pak Abe ya. Jadi tidak benar-benar bulat. Jadi memang ada satu sisi yang lebih datar daripada sisi lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kita memerlukan koreksi lensa silinder. Begitu Pak Abe? Ya. Nah, jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk selalu update tentang kesehatan mata, khususnya tentang daya refraksi mata kita. Kalau memang teman-teman belum pernah memeriksakan matanya, silakan datang ke gerai Optik Melawai terdekat di kota Anda untuk mendapatkan informasi terbaik mengenai seputar kesehatan mata dan juga untuk mendapatkan pemeriksaan mata secara gratis. Ya, jangan lupa cek mata secara rutin untuk mendapatkan kesehatan mata yang optimal agar di kemudian hari kita terhindar dari bahaya yang lebih parah lagi terhadap penglihatan kita. Demikian tadi pembahasan kami seputar mata silinder atau astigmatisme. Bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai kesehatan mata lainnya, silakan tulis komen di kolom komentar kita supaya kita bisa membuat video lagi yang lebih menarik seputar kesehatan mata. Bila suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dengan video-video kami yang terbaru. Jangan lupa selalu Cek akurat, mata sehat. Terbaik untuk Anda. Optik